Mako terjebak di labirin hitam penuh tulisan negatif. Gagal, jelek, tidak cukup. Tangannya perlahan berubah menjadi emas. Ia panik dan mencoba menghapusnya, tapi emas semakin menyebar. Di tengah kepanikan, Shadow Mako muncul besar di atas labirin. Shadow berkata bahwa kesempurnaan adalah jalan paling aman. Mako semakin ketakutan, Shadow Mako semakin terlihat mengerikan dan sangat besar. Mako mengingat semua usaha gilanya demi perut rata. Apakah ini sepadan? Ia melakukan flashback di dalam kepalanya. Mulai dari diet ekstrem, olahraga, menolak makanan, semua hal-hal berat dan menyiksa itu. Ia sadar dirinya tidak pernah benar-benar bahagia. Semua usaha yang ia lakukan itu tidak membuatnya bahagia. Namun, Shadow terus membujuk agar Mako menyerah saja. Menyerah dan membiarkan tubuhnya berubah menjadi patung emas yang sempurna. Mako mulai ragu antara melawan atau menyerah. Perkataan Shadow Mako ada benarnya. Dengan menjadi patung emas, dirinya akan memiliki tubuh yang sempurna. Namun, ia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ia tidak bisa makan, tidak bisa bermain, tidak bisa tertawa. Emas sudah mencapai lengannya. Mako tidak punya banyak waktu lagi. Ia mungkin harusnya menyerah saja. Sudah terlalu terlambat untuk melawan. Shadow Mako terus mendesaknya. Shadow mengulurkan tangan, pilih sekarang. Di dunia nyata, tubuh Mako membeku seperti patung. Nana dan Haku panik melihat Mako tidak bergerak. Nana mencoba membangunkan Mako, tapi gagal. Aku menyadari timbangan badan Mako bersinar aneh. Nana memukul timbangan itu karena kesal. Timbangan retak dan mengeluarkan cahaya besar. Cahaya itu semakin dan semakin besar hingga berputar dan memenuhi seluruh ruangan. Cahaya itu mengenai Nana dan Haku dan menyeret keduanya seperti magnet yang sangat kuat. Keduanya tidak bisa melawan. Nana dan Haku tersedot masuk ke dalam pikiran Mako. Mereka muncul di labirin hitam. Nana mendarat dengan bokongnya, sementara Haku mendarat dengan keempat kakinya. Itu adalah tempat yang asing dan gelap. Nana mengeluh dekorasi tempat itu terlalu depresif. Harusnya ada lebih banyak warna. Jika terlalu gelap begini, siapapun akan memikirkan hal negatif saja. Aku malah mencari makanan di dalam labirin. Ia mencoba menggali serpihan-serpihan di labirin gelap, berusaha mendapatkan sesuatu. Ia yakin di dalam pikiran Mako harusnya ada makanan. Mako mendengar suara-suara. Ia merasa ada orang lain di dalam pikirannya selain Shadow dan dirinya. Mako melihat Nana dan Haku lalu menjadi sangat terkejut. Nana dan Haku datang menghampiri Mako yang sedang murung sendirian. Mereka bilang, "Kami datang menjemputmu pulang." Shadow marah karena Mako tidak sendirian lagi. Shadow tidak suka pada Nana dan Haku yang mencoba mempengaruhi Mako. Ia berubah menjadi monster besar dengan tubuh sempurna berlebihan. Monster itu mengaku sebagai standar sosial yang dipuja orang-orang. Ia sempurna. Ia mampu membuat Mako menjadi sempurna juga. Nana kesal dan langsung melempar donat ke wajahnya. Mereka kan dinosaurus, bukan orang-orang. Haku membantu menyerang dengan paha ayam raksasa, coklat, dan juga permen. Pertarungan absurd terjadi di dalam labirin. Nana dan Haku melempari monster Shadow dengan berbagai jenis makanan. Mako masih ragu apakah dirinya cukup baik. Ia masih tidak yakin apakah ia harus menyerah atau melawan. Nana mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna, kecuali donat. Donat itu bulat sempurna, dengan lubang tepat di tengah, dan rasanya enak sekali. Aku memberi contoh konyol tentang hidupnya sendiri. Ia sempurna dengan belang-belangnya. Mako mulai tertawa untuk pertama kali. Tulisan negatif di dinding mulai retak. Mako akhirnya memilih menerima dirinya sendiri. Mako memegang perutnya dan berdamai dengan dirinya. Shadow melemah karena kehilangan kekuatan.
dan labirin perlahan mulai runtuh. Shadow menjerit lalu berubah menjadi asap kecil. Lalu asap itu berubah jadi seekor ayam. Haku langsung ingin memakannya. Tak lama kemudian, Mako terbangun di dunia nyata sambil berteriak menerima dirinya. Nana tidak membuang waktu dan langsung menagih hutang donatnya. Mereka bertiga tertawa dan makan bersama malam itu. Mako akhirnya makan donat pertamanya lagi. Tiba-tiba suara perut Mako sangat keras hingga tanah bergetar. Dari semak muncul dinosaurus betina misterius yang menatap Mako. Sekarang, apa lagi?